Kembali di IDX Opening Bell, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita akan membahasnya bersama analis BNI Sekuritas William Siregar. Selamat pagi, Bang William. Selamat pagi. Terima kasih. Kemarin ditutup menguat, hari ini ternyata juga kembali berhasil rebound, justru lebih tinggi dibanding penutupan kemarin yang 5.116, tadi dibuka di 5.122 meskipun papan utama bursanya nampaknya error begitu tadi BNI. Ini tapi ada sejumlah analis juga yang memprediksi dari analisisnya ini bisa saja supportnya di bawah 5.000. Apa yang terbaca dari pasar? Apakah kita masih bisa tetap di angka keramat 5.100 ini kita cukup aman selama pekan ini atau ada pergerakan seperti apa Anda membacanya? Oke, ini pertanyaan cukup menarik. Kenapa gitu? Karena memang kalau bisa kita lihat, memang market hari ini ataupun dalam beberapa minggu ini mungkin akan cenderung bergerak ke arah sedikit positif. Karena satu sisi kita mengikuti pergerakan market US yang saat ini sangat banyak sekali sentimen positif, khususnya dari overstimulus dari pemerintah dan juga kinerja result dari perusahaan teknologi. Yes, benar sekali. Tapi yang menarik kita melihat secara internal data kita dengan jumlah positif case yang mencapai 100.000 di Indonesia dan juga kita lihat juga kinerja rata-rata emiten big caps kita yang cukup diekspektasikan akan di bawah ekspektasi itu akan menjadi gambaran bahwa market kita masih memungkinkan untuk kembali berada pada tekanan tekanan market dalam jangka pendek sekali gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin di kuartal ketiga ini kita akan melihat market kita akan dipenuhi sama sentimen yang surprise dan itu membuat market kita cukup kurang kebal untuk bisa mempertahankan posisi di level 5.000. Jadi ada peluang ke bawah 5.000 lagi seperti itu. Berarti di bawah 5.000 ini memang sudah harus dipersiapkan juga oleh para pelaku pasar. Kira-kira di support resisten berapa? Apakah 5.100 ini pun masih bisa bertahan cukup dalam sepekan ini tidak sih, Bang William? Oke, kalau sepekan ini kita lihat level 5.100 mungkin masih bisa dicapai gitu. Maksudnya kita bisa mempertahankan di level 5.100. Cuma kita mengantisipasi di minggu kedua, biasanya setelah result keluar dan kita lihat juga beberapa data ekonomi keluar, khususnya tentang pertumbuhan GDP kita yang memang diekspektasikan akan keluar 2 minggu ataupun minggu depan, itu memang akan menjadi momen yang akan dinantikan oleh investor. Artinya kalau memang akan di luar ekspektasi semua data-data ekonomi ini, ada kemungkinan minggu depan market akan taking profit dan mulai lebih cenderung memiliki sikap to wait and see. Dan itu membuat kejutan juga ke pasar bahwa kemungkinan market bertahan di level 5.000 itu akan diantisipasi. Artinya kita masih belum ada peluang market bisa di taking profit, bisa tembus di bawah level 5.000 lagi. Jadi ya bisa dikatakan sarannya juga wait and see saja begitu ya untuk perkembangan pasar. Jika kita melihat bursa utama Asia hari ini dibuka semuanya kompak berada di zona hijau. Ini cukup mempengaruhi penguatan kita juga tidak hijaunya IHSG atau kita juga cukup nantinya akan bergantung juga kepada bursa Asia? Ya, memang kalau saya lihat kan memang market kita secara historis memang akan selalu mempengaruhi pergerakan kawasan Asia ataupun di US walaupun tidak sepenuhnya selalu mengikuti seperti itu. Cuma kalau misalnya kita lihat case hari ini dengan sentimen dari positif dari Wall Street dan juga pergerakan Asia yang saat ini kita lihat cukup menarik, kita masih melihat bahwa ada kemungkinan bursa Indonesia akan mengikuti pergerakan yang serupa. Artinya di hari ini kita melihat market kita masih ada mencoba peluang untuk sedikit diuntungkan meskipun sekali lagi dalam jangka menengah kita masih mempertanyakan arah pergerakan indeks kita. Oke, jadi sedikit dapat keuntungan dari hijaunya seluruh bursa utama Asia begitu ya. Benar sekali. Kalau kita ke melihat saham, tadi Anda katakan nampaknya saham-saham big cap juga agak rontok ya untuk kuartal sekarang ini. Tapi dengan masuknya beberapa saham baru yang menjadi anggota LQ45 kemarin sih yang lebih dititik beratkan MDKA begitu. Ini cukup bisa mensupport IHSG kita dengan beberapa anggota baru yang masuk ke LQ45. Benar. Kalau misalnya kita lihat seperti ini, saya sedikit melihatnya masuknya MDKA ke LQ45 memang akan memberikan sentimen positif bagi pergerakan LQ45 ataupun bursa indeks IHSG sendiri. Cuma perlu diperhatikan, MDKA penguatannya kan disupport oleh kenaikan harga emas gitu ya. Memang kita lihat saat ini sudah mencapai all time high dalam 5 tahun terakhir. Nah pertanyaannya adalah apakah kenaikan harga emas ini merupakan sentimen positif atau negatif? Kenapa? Karena dengan kenaikan harga emas saat ini itu bisa memberikan gambaran bahwa memang saat ini investor global cukup khawatir sama prospek pertumbuhan ekonomi dan juga equity sehingga mereka lebih memilih untuk mengalokasikan aset mereka ke emas sehingga itu membuat harga emas meningkat. Artinya memang saat ini kondisi psikologis market lagi sangat bearish sekali, sangat negatif sehingga itu membuat sentimen juga yang cukup negatif ke market kita bahwa memang
investor ataupun market saat ini juga lagi wait and see dan Iya. berhati-hati terhadap perekonomian seperti itu. Oke, jadi 50-50 nih, masuk ya Benar MDKA nampaknya juga baik untuk LQ45, tapi memang melihat kenyataan kondisi COVID juga seperti sekarang ini, emas tetap disasar menjadi safe haven saat ini. Benar ya. sekali. Kalau untuk saham-saham lainnya begitu yang kira-kira bisa menopang indeks kita hari ini atau saham-saham menarik yang bisa disasar oleh para investor untuk hari ini? Oke. Kita masih melihat sektor banking tetap akan menjadi prioritas kita, mengingat memang sektor ini merupakan engine suatu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan saat ini kita juga melihat memang banking sangat disupport oleh pemerintah. Ya. Terakhir kali juga stimulan ini sangat memberikan stimulus ke bank, sehingga kita pikir bank akan seharusnya menjadi topik buat investor di saat momen saat seperti ini. Dan kita juga masih melihat menarik sekali untuk telco juga, karena mengingat traffic data permintaannya cukup meningkat di tengah pandemi saat ini, sehingga itu bisa menjadikan juga WFH, sebagai PJJ benar begitu sekali. ya. Itu. Jadi kita pikir kedua itu cukup bisa dijadikan prioritas, dan juga ketiga consumer good bisa juga jadi pilihan, karena kita lihat sekali kebutuhan masyarakat dan sektornya yang dikenal sangat defensif itu juga bisa menjadikan preferensi juga buat investor di momen-momen saat ini seperti itu. Farmasi bagaimana? Yang pekan kemarin nampaknya ini jadi primadona juga begitu. Yes, benar. Kalau farmasi kita melihat seperti ini, memang akan jadi sentimen yang bagus ketika seandainya seluruh final stage dari perkembangan vaksin ini positif. Tapi sekali lagi kita lihat pergerakan indeks farmasi kemarin, sektor farmasi kita pikir tuh melebihi dari ekspektasi perusahaan farmasi itu sendiri. Karena kalau kita lihat terakhir kali Bio Farma sendiri mengatakan akan rilis itu obatnya paling cepat itu di tahun 2021 bulan Agustus. Artinya gapnya itu cukup panjang dan sangat yang kita lihat itu tidak sebanding sama pergerakan indeks farmasi yang naiknya cukup signifikan gitu. Sehingga kita pikir ini bisa menjadi suatu terlalu dini atau terlalu sangat insignifikan, hingga itu bisa mempengaruhi juga ada potensi taking profit besar-besaran juga, karena sekali lagi timingnya masih cukup jauh, tapi investor melebihi ekspektasi dari perusahaan. Tapi mungkin rekomendasi Anda untuk saat ini melihat, karena farmasi kita bisa simpan untuk di awal tahun atau di akhir tahun, tapi mungkin ada rekomendasi seperti apa kepada para pelaku pasar untuk jika mereka ingin menyasar saham-saham farmasi saat ini? Oke, pertama memang farmasi memang akan kita pikir nanti ketika vaksin sudah ditemukan, dalam long term farmasi akan diuntungkan oleh sentimen ini. Cuma memang sekali saat ini kita pikir dalam jangka pendek, ketika teman-teman sudah mencapai return at least minimal 15% yang lebih tinggi dari deposito, kita pikir masyarakat atau investor boleh taking profit dulu, gitu ya, lebih mengambil posisi, karena ada potensi nanti taking profit besar-besaran sehingga harga sahamnya kembali lagi ke harga level normal seperti itu. Jadi memang kita untuk farmasi lebih ke arah spekulatif, sehingga kita pikir untuk mencapai return 10-15% mungkin bisa diakumulasi atau taking profit dulu seperti itu. Oke, baik. Tadi singkat saja kembali diingatkan untuk di level support dan resisten berapa kira-kira untuk hari ini, Bang William? Ya, kalau saya hari ini kita masih expect market kita akan cenderung bergerak di arah level positif, sehingga kita pikir ada potensi kenaikan minimal 25-50 BPS buat market index kita pada hari. Sedangkan untuk penurunan kita pikir sedikit cukup agak mustahil untuk berada di level bearish, sehingga pun kalau nanti berada di level bearish kita pikir 20 basis point itu merupakan level paling bottomnya seperti itu. Oke, baik. 20 basis point ya, kalaupun kita mengalami koreksi atau mengalami pengelemahan ya. Benar sekali. Baik, terima kasih Bang William Siregar, analis BNI Sekuritas telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.